Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan lanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa. Ucapan laki-laki yang pernah dikecewakan dan entah mengapa belum larut meski usianya telah merambah tua itu menyebabkan Gayatri merasa sangat tidak nyaman. Raja Patni Biksuni Gayatri merasa masih belum cukup alasannya bersembunyi di balik takdir, karena seharusnya jika hatinya kukuh tentu masih ada kesetiaan, dan oleh karenanya sebenarnya bukan masalah pepesten. Apa yang terjadi mungkin memang berada di bingkai garis hidup, tetapi bisa pula tidak, karena bisa jadi hanya berada di wilayah antara ingkar janji atau menepati janji. Kembalilah, aku akan mengembalikan kesadaranku bahwa aku telah rentah. Aku sudah tidak muda lagi, yang oleh karenanya tak perlu barang-barang, atau sejujurnya aku harus mengatakan, perasaan yang dulu pernah meluap itu kini telah tak ada jejaknya. Keinginan orang yang sudah rentah seperti diriku tidak seperti mereka yang muda-muda. Aku hanya ingin berbuat sesuatu sebelum kematian menjemputku. Aku ingin masih ada orang yang mengenang namaku. Gayatri mengangguk. Rupanya Kakang Wirota masih menyimpan keinginan dan hasrat dalam bentuk lain. Kalau boleh tahu, apakah Kakang mempunyai keturunan? Keturunan? Balas Kiai Wirota Wirogati terkejut. Barangkali, tambah Raja Patni Biksuni Gayatri. Keturunan yang akan Kakang wisuda menjadi seorang raja dengan memanfaatkan benda-benda yang Kakang curi itu, mungkin dengan lambaran duduk Cina Gringsing Lobeng Luwih Laka, dipayungi songsong udan riwis, dan mengenakan mahkota yang entah mengapa banyak orang menganggap benda-benda itu bertuah. Kiai Wirota Wirogati tertawa karena menganggap pertanyaan Gayatri itu lucu. Namun justru karena itu batuknya kembali terpingkal-pingkal dan susul menyusul. Ibu Suri Gayatri segera bertindak. Sama sekali tidak risih, Ratu Biksuni Gayatri menelusuri leher Kiai Wirota Wirogati melalui sentuhan simpul saraf yang meredakan batuk. Kau sebenarnya sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu, jawab Kiai Wirota Wirogati. Jika demikian, untuk apa kau mencuri mahkota milik mendiang anak Mas Prabu Srijaya Negara itu? Apakah dengan demikian Kakang berniat mewisuda seorang untuk menjadi raja di wilayah Majapahit? Tanya Gayatri. Kiai Wirota Wirogati terdiam untuk beberapa saat lamanya. Pertanyaan itu tidak segera dijawab. Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri masih menunggu dengan sabar. Namun Kiai Wirota Wirogati belum berbicara juga. Gayatri kembali memecah keheningan. Bagaimana Kakang? Bolehkah aku mengetahui ada maksud apakah di balik apa yang Kakang lakukan? Sekedar meminta dan mengambil kembali benda yang dulu pernah Kakang hadiahkan, atau benda itu memang akan digunakan untuk mewisuda seseorang yang ada kaitannya dengan suasana menghangat di Keta dan Sadeng? Jika benar, tidakkah Kakang berpikir hal itu akan mengoyak keutuhan negara dan menjadi simbol penyebab terjadinya perang? Pertanyaan itu menyebabkan Kiai Wirota Wirogati merasa tidak nyaman. Ada rasa jengah ketika berbicara soal itu dengan Gayatri. Sebaliknya, Kiai Wirota Wirogati yang tua itu bisa bersemangat berkobar-kobar ketika berbicara dengan orang lain, apalagi jika yang dibicarakan adalah masa depan Keta. Sebenarnya bukan mahkota itu yang mengundangku untuk datang ke gedung perbendaharaan pusaka, namun dua benda lain yang saat ini sedang aku butuhkan. Tetapi aku tidak temukan di ruangan itu, di mana Cina Gringsing Lobeng Luwih Laka yang asli dan songsong Kiai Udan Riwis. Apakah dua benda itu telah jengkar dari istana? Aku tidak merasakan baunya di ruangan itu, ucap Kiai Wirota Wirogati.
Ibu Suri Gayatri kembali membantu meredakan melalui pijitan di punggungnya ketika Kyai Wirota Wirogati amat terganggu oleh batuknya yang beruntun. Amat bersusah payah Kyai Wirota Wirogati berusaha menguasai diri. "Kita sudah tua, Kakang Wirota," ucap Raja Patni. "Di usia tua sebaiknya kita beristirahat, dan biarlah yang muda-muda berkiprah dengan penuh semangat. Namun rupanya dengan kesehatan yang seperti ini, Kakang Wirota masih memaksa diri berkuda menempuh perjalanan jauh yang mungkin Kakang lakukan berhari-hari dari Keta menuju tempat ini. Bahkan mungkin Kakang juga menempuh perjalanan jauh lagi dan tak masuk akal. Misalnya, begitu jauhnya sampai Nusa Bali. Aku pernah mendengar ada prajurit yang menemukan jejak Kakang. Konon Kakang berada di Bali. Lupakan semua hasrat Kakang. Tiba saatnya kini Kakang mempersiapkan diri, menunggu hari yang penting itu tiba, menunggu kedamaian ketika raga tidak lagi dihuni oleh nyawa." Nasihat yang mestinya mengena ke hati yang apalagi diberikan oleh Gayatri itu ternyata tak menyebabkan Kyai Wirota Wirogati mengendap. Nasihat itu malah menjadi api yang disiram oleh minyak. Dengan bersusah payah, Kyai Wirota Wirogati berusaha mengendalikan diri. "Aku tidak mau membuang waktu sia-sia. Sebelum kematian menjemputku, aku harus mewujudkan apa yang aku inginkan," jawabnya. Untuk melihat berdirinya negara baru, pancing Raja Patni Gayatri, Kyai Wirota Wirogati kembali memegang tangan Gayatri dan menelusurinya hingga ke wajah. Kyai Wirota Wirogati sangat ingin tahu bagaimana raut muka Gayatri ketika ia berbicara itu. Jika Kyai Wirota menduga dari wajah tua itu akan terbaca kemarahan atau hal-hal yang masih menyiratkan keduniawian, Kyai Wirota Wirogati salah. Sejak memutuskan diri menjadi seorang bhiksuni, Raja Patni Gayatri benar-benar tidak lagi mengikat diri terlampau kuat pada semua urusan duniawi. "Bagaimana Kakang?" kejar Gayatri dengan sejuk. "Aku ingin tahu di mana dua benda itu disimpan," kejar Kyai Wirogati yang tak menanggapi pertanyaan Gayatri. Gayatri mempersiapkan diri menjawab. "Ingat gempa bumi yang terjadi beberapa waktu yang lalu?" Ratu Gayatri berkata dengan suara datar. "Bersamaan dengan malam terjadinya gempa itu, dua benda yang Kakang persoalkan itu hilang. Ada maling yang juga merasakan berkepentingan dengan benda itu dan mendahulunya mengambil. Sebelum Kakang Wirota Wirogati datang, telah ada maling yang mendahului mencuri benda-benda itu." Kyai Wirota Wirogati terkejut. "Benda itu dicuri orang?" kejar Kyai Wirota Wirogati yang masih dibelit oleh rasa kaget. "Kakang tidak percaya?" balas Gayatri. "Ya, aku percaya," balasnya. "Aku tentu percaya. Kau tidak pernah berbohong kepadaku, kecuali satu hal." Apa yang diucapkan Kyai Wirota Wirogati itu menyebabkan Bhiksuni Gayatri harus tersenyum kecut. Jauh-jauh dari Keta tempat asalnya, Kyai Wirota Wirogati datang ke ibu kota Majapahit untuk mencari benda-benda yang dianggapnya sebagai pusaka. Namun, rupanya telah ada orang yang mendahului mencuri dua benda itu. Pencurian yang dilakukan oleh pihak lain mendahului apa yang akan dilakukannya itu seketika memunculkan pertanyaan, untuk maksud apa pihak lain itu mencuri benda-benda itu? Adakah sama dengan latar belakang niatnya yang dibawa jauh-jauh dari pesisir Keta? "Kau bisa menerka pihak mana yang melakukan pencurian dua pusaka itu?" tanya Kyai Wirota Wirogati lagi. Gayatri merasa tidak perlu menjawab pertanyaan itu. Yang jelas saat ini Majapahit tengah menyebar prajurit telik sandi ke pelosok-pelosok untuk melacak lenyapnya dua benda pusaka itu. Namun sampai sejauh ini belum ada prajurit yang kembali membawa jawaban. Kyai Wirota Wirogati berpikir keras. "Berarti dua benda itu sedang berkeliaran di luar istana?" "Ya," jawab Gayatri. "Kalau begitu, aku akan ikut permainan dalam permainan peta umpet yang telah digelar orang itu. Aku harus bisa merebut kedua benda itu." Gayatri tak memperhatikan kabut yang melayang di mana-mana.
tak seperti di dalam lingkungan istana. Kabut yang turun di lapangan bukit itu tidak begitu tebal dan masih banyak menyisihkan jarak pandang. Gayatri tidak mengalami kesulitan memperhatikan bintang-bintang di langit. Meski usianya sudah tua, anak Kertanegara itu masih mampu menandai gemerlap Kartika dengan baik. "Kalau boleh aku tahu dan mencemaskan Kakang Wirota," kata Gayatri, "apakah Kakang akan berada di belakang gerakan yang dilakukan oleh orang-orang di Keta dan Sadeng? Kalau dugaanku itu benar, sungguh sangat aku sayangkan. Sekali lagi aku ingin mengingatkan, kalau sampai terjadi perang, rakyat yang tak bersalah yang lagi-lagi akan menjadi korban. Akan banyak orang yang mendendangkan tembang tangis." Bahwa karena dugaan Gayatri benar adanya, Kyai Wirota Wirogati tak menjawab pertanyaan itu. Namun Kyai Wirota memang telah bulat niatnya dan bergeming pada apa yang telah dimimpikan. Mimpi yang dibangun jauh sebelumnya dan harus bisa diwujudkan sebelum ketuaan menjemput kematian. "Aku tak akan mundur selangkah pun. Aku telah berada sejauh ini," jawab Kyai Wirota Wirogati. "Jika demikian, sungguh sangat aku sayangkan," kata Gayatri. Kyai Wirota Wirogati merasa tak ada lagi masalah yang masih harus dibicarakan. Sesuatu dikeluarkan dari dalam saku bajunya dan diserahkan kepada Gayatri. "Ini terimalah dan kembalilah. Aku batalkan niatku untuk membawamu," kata laki-laki tua itu. Gayatri menerima sebuah benda yang tak jelas wujudnya. Gayatri terperanjat ketika mengenali benda yang berada dalam genggaman itu. "Kau masih menyimpan benda ini?" tanya Gayatri dengan suara serak. "Tentu, dan aku merasa sebaiknya aku tidak menyimpan benda itu. Sudah semua sebaiknya berakhir sekarang dan kembalilah." Gayatri yang tua dan segenap rakyat Majapahit menghormatinya sebagai ibu suri, ibu kandung dua Prabu Putri yang dihormati pula sebagai biksuni, juga sebagai janda mendiang Raja Majapahit pertama yang selalu berada dalam kenangan segenap rakyatnya. Tetaplah seorang manusia yang mempunyai masa lalu, pernah menjadi sekar kedaton dan memiliki banyak kenangan, baik yang indah maupun pengalaman yang mendebarkan. Apa yang dialaminya ketika Singosari dilibas huru-hara oleh serangan gelang-gelang dan menempatkannya sebagai seorang sekar kedaton yang ditawan, semua itu menjadi simpul kenangan yang amat indah saat muncul seorang pemuda gagah perkasa yang tampil bak pangeran turun dari langit. Meski pemuda itu seorang maling dan banyak menyimpan cerita tindak perbuatan yang tidak terpuji. Mengenai pekerjaannya yang tidak terpuji sebagai maling, bukankah Sri Baginda Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi juga mantan maling, merampok dan bahkan memperkosa? "Maafkan aku Kakang," bisik Gayatri dengan suara amat serak. "Tidak perlu ada yang dimaafkan," jawab Kyai Wirota Wirogati. "Mungkin kamu tidak bersalah, mungkin akulah yang bersalah, atau mungkin Pepesten yang bersalah. Kau benar, aku sekarang sudah tua. Aku harus banyak merenung dan berpikir kesimpulan apa yang aku peroleh setelah menempuh perjalanan panjang hidupku." Rajapati Biksuni Gayatri memaksa menggerakkan kakinya yang serasa enggan bergerak menerobos tebalnya kabut malam yang turun dengan cara yang aneh. Rangkaian peristiwa yang terjadi puluhan tahun yang lalu bagi terputar kembali mengiring langkah kakinya yang mengayun bagi kekurangan tenaga. Namun kesadaran bahwa dirinya tidak boleh lagi terbelenggu urusan duniawi memberi kekuatan untuk mengayun langkah lebih lebar. Dengan sebuah isyarat, Kyai Wirota Wirogati memanggil para pengikutnya. Udan Tahun, Panji Hamuk, Lanjar Manuhara, dan Primoro sigap menunggu perintah. "Kita pulang, ambil kuda-kuda, dan aku menunggu di sini." Manakala beberapa saat kemudian terdengar derap kuda membelah malam dan bergerak meninggalkan kota raja adalah bersamaan dengan munculnya beliung meliuk kencang yang membelit kabut dan membuangnya entah kemana. Langkah demi langkah Ibu Suri Gayatri yang telah tua itu mengayun
menyusuri jalan yang membawanya ke pintu gerbang Purawaktra. Beberapa prajurit kaget ketika mengenalinya. Dengan gugup prajurit itu berteriak-teriak mewartakan apa yang diketahuinya. Dengan sigap puluhan prajurit menempatkan diri mengawal perempuan itu. Gajah Mada yang memacu kecang kudanya menyusur jalanan mendapatkan berita itu pula. Meski Busuri Raja Patni Biksuni telah kembali, bukan berarti Gajah Mada boleh menganggap persoalan usai. Perintah pencarian besar-besaran untuk memburu pembuat onar segera disalurkan melalui anak panah santeran berapi yang dilepas membumbung ke langit dengan nada tertentu dan warna api tertentu. Tak seekor kuda pun yang masih ada di kandang, tak ada prajurit yang dibiarkan diam tanpa melakukan apapun. Dengan sigap, terengginas dan terampil, para prajurit melakukan pengejaran dengan berpacu di atas kuda masing-masing. Melesat bagi membelah angin, mereka memburu pembuat onar, menyusur semua ruas jalan yang berawal dari lingkungan istana. Dengan lega dan kepanikannya, Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi yang didampingi suaminya menemui ibunya. Demikian pula dengan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang didampingi Brehwengker Wijaya Rajasa yang Prameswara Sang Ampanji Wahniyun. Dililit rasa ingin tahu untuk segera mengetahui apa yang terjadi. Akan tetapi sampai sejauh itu, Ibu Suri Gayatri masih belum mau menceritakan apa yang terjadi dan dialaminya. Di bilik pribadinya, Ibu Suri Gayatri hanya ditunggui oleh Ibu Suri Tribuaneswari yang menempatkan diri menemuinya setelah mendengar geger genji yang terjadi. Semua pimpinan pasukan menemui Gajah Mada di balai prajurit. Senopati Haryo Teleng yang memimpin pasukan Jalapati hadir pertama di balai prajurit, disusul oleh Senopati Suryo Manduro yang membawai pasukan Sapu Bayu. Gajah Mada belum membuka pembicaraan sampai Senopati Gagak Bongol yang memimpin pasukan khusus Bayangkara hadir di tempat itu. Dalam pembicaraan para pejabat penting itu, tidak terlihat Mahapati Aryatada. Mahapati Tada sedang berada di istana kediaman Ibu Suri Gayatri. Mahapati Aryatada yang berada di luar pintu bersama para Prabu Putri sama penasarannya dan ingin segera mengetahui pengalaman buruk macam apa yang menimpa Ibu Suri Gayatri. Akhirnya setelah agak lama ditunggu, Gagak Bongol muncul. Sudah dilakukan pemeriksaan sampai tuntas di gedung pusaka? Gajah Mada bertanya. Sudah Kakang, jawab Gagak Bongol. Ada benda yang hilang? Tanya Gajah Mada lagi. Mahkota mendiang Prabu Srijaya Negara hilang. Selain mahkota tak ada lagi, tak ada benda lain yang hilang, jawabnya. Udara bergetar di balai prajurit. Senopati Panji Suryo Manduro dan Senopati Haryo Teleng menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Ibu Suri sudah memberi keterangan apa yang menimpannya? Tanya Gajah Mada lagi. Belum, Senopati Gagak Bongol menjawab. Ibu Suri saat ini masih belum bisa dimintai keterangan dan sedang mengunci diri di biliknya dengan hanya ditemani oleh Ibu Suri Tribuaneswari. Laporan yang aku terima, para Prabu Putri ditemani Paman Aryatada sedang menunggu di luar, pintu terkunci dari dalam. Gajah Mada kemudian diam, menyebabkan 3 orang senopati yang berada di depannya ikut diam. Apa yang terjadi ini mungkin berhubungan dengan Keta dan Sedeng. Gajah Mada membuka pembicaraan. Senopati Haryo Teleng dan Panji Suryo Manduro saling lirik. Keterangan yang diperoleh itu cukup mengagetkan mereka. Menurut dugaan sebagaimana Paman Aryatada mengatakan kepadaku, mereka yang membuat onar di sepanjang siang hingga tengah malam ini dipimpin oleh Kyai Wirota Wirogati, yang namanya tentu akan selalu berada dalam kenangan kita, karena ia adalah salah seorang pendukung Raden Wijaya yang sepak terjangnya luar biasa. Namun entah mengapa atau oleh alasan apa, Kyai Wirota Wirogati melakukan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Bahkan andai kata mendiang Tuanku Wijaya bangun dan hidup kembali, pastilah akan menyayangkan perbuatannya.
Gajah Mada menghentikan kata-katanya untuk mencari kesan dari wajah-wajah senopati pimpinan pasukan itu. Apakah bisa diyakini orang itu adalah Kiai Wirota Wirogati? Tanya Senopati Panji Suryo Manduro. Gajah Mada memperhatikan wajah-wajah di depannya dengan diterangi obor mobat mabit diterjang angin. Aku belum yakin. Untuk mendapat kepastiannya, aku harus menunggu keterangan yang akan diberikan Ibu Sri Gayatri. Akan tetapi, jika kemungkinan itu benar dan yang hilang adalah mahkota milik mendiang Prabu Jayanegara, arahnya jelas, kemana lagi jika bukan ke Tadan Sadeng. Dua tempat itu sedang menghangat dan sedang marak adanya wacana memisahkan diri dari Majapahit serta mendirikan negara sendiri. Mungkin untuk itu diperlukan Songsong Kyai Udan Riwis dan Cina Gringsing Lobeng Luwih Laka yang mereka anggap sebagai sarang wahyu. Disusul kemudian sekarang ikut murca mahkota milik mendiang Baginda Jayanegara, kata Gajah Mada. Sejenak Gajah Mada menarik napas panjang untuk mencari kesan dari wajah para bawahannya. Semua benda itu dicuri karena diperlukan sebagaimana sarana diselenggarakan sebuah wisuda. Lanjut Gajah Mada. Oleh karena itu, mulai sekarang aku perintahkan untuk segera dilakukan persiapan-persiapan. Sasaran amat utama dan harus dikedepankan adalah membatalkan niat orang-orang ke Tadan Sadeng yang akan makar dengan biaya semurah-murahnya dan jika perlu tanpa harus ada perang. Namun jika mereka bersikeras menggelar kekuatan angkatan perang, boleh dilakukan untuk melumat mereka yang sebisa-bisanya merupakan pilihan terakhir ketika pilihan lain buntu. Dengan seksama, 3 orang senopati pimpinan kesatuan pasukan itu menyimak taklimat yang diberikan Gajah Mada. Gajah Mada pun melanjutkan, aku yakin tidak semua orang di Tadan Sadeng sependapat dengan pimpinan mereka. Orang-orang yang tidak setuju itu yang harus kita manfaatkan. Kita bekerja sama dengan mereka. Terkait dengan rencana itu, aku minta pasukan Sabu Bayu dan Jalapati mengirim telik candi masing-masing, bekerja sama bahu-membahu dengan telik sandi Bayangkara, melakukan gerakan penggerogotan dan persiapan, lakukan langkah-langkah apapun yang dipandang perlu, termasuk misalnya dengan melakukan penculikan. Aku amat menghargai jika sasaran bisa diraih tanpa pertumpahan darah. Pimpinan dan pelakunya harus bisa diseret ke Majapahit untuk diadili. Suasana menjadi hening. Gajah Mada memandang Gagak Bongol. Bagaimana perkembangan terakhir terkait Keta? Telah masuk lagi berita dari tempat itu? Gagak Bongol mengangguk. Belum lama ini, ucap Gagak Bongol. Seorang telik sandi yang kita kirim ke Tadan Sadeng mengirim kabar bahwa tak ada kegiatan yang menonjol di sana. Orang Keta justru terkejut ketika ditanya apakah akan ada pemberontakan. Rupanya rencana untuk melakukan makar itu benar-benar dilakukan tertutup. Penggelaran latihan perang dilakukan di tempat yang tersembunyi, yang untuk sementara diduga dilakukan di alas larang yang terletak di tanah perdikan Bondowoso. Telik Sandi Bayangkara berhasil menemukan tempat latihan itu. Latihan itu dilakukan di tengah hutan yang memang dibangun khusus untuk latihan perang. 2 orang Bayangkara muda kini menyusup dan terlibat dalam latihan perang yang terus berlangsung. Rencanamu? Tanya Gajah Mada. Dengan terjadinya peristiwa ini, akan kita kirim tambahan kekuatan. Gajah Mada mengarahkan pandangan matanya kepada Senopati Haryo Teleng. Bagaimana dengan pasukanmu? Tanya Gajah Mada. Haryo Teleng membalas dengan tatapan mata tajam dan sigap. Akan kusiapkan berapapun dukungan yang perlu dikerahkan. Gajah Mada mengangguk. Kuminta kau berikan 10 orang telik sandi yang terbaik yang akan bekerja bahu-membahu dengan telik sandi Bayangkara. Aku siapkan, jawab Haryo Teleng sigap. Gajah Mada masih mengarahkan perhatiannya kepada Haryo Teleng. Dan aku minta kau sendiri yang memimpin. Haryo Teleng terkejut dan mengangguk sigap. Aku memimpin pengintan secara langsung? Ya, jawab Gajah Mada tegas. Gabungan telik sandi Bayangkara, telik sandi Jalapati, dan aku masih minta ditambah telik sandi dari pasukan Sabu Bayu akan dipimpin langsung oleh Senopati Haryo Teleng.
Sementara itu, sebagai pengganti pimpinan pasukan Jalapati selama kamu tidak ada, akan dipimpin oleh Senopati Panji Suryamanduro yang mulai besok harus menggelar latihan perang segelar sepapan. Terutama karena kita akan kedatangan tamu. Kita pamerkan kekuatan kita di hadapan tamu itu. Jika sudah bisa dipastikan benda-benda yang hilang itu memang berada di Ketada atau Sadeng, Gagak Bongol dan sejumlah prajurit candi yang diperlukan akan segera menyusul. Dengan aku sendiri nanti yang mengambil alih kendali pasukan Bayangkara. Persiapkan semua sejak sekarang, dan besok kalian akan menerima berita terkait apa yang terjadi pada Ibu Suri. Senopati Haryo Teleng, Senopati Panji Suryamanduro, dan Senopati Gagak Bongol siap melaksanakan perintah itu. Namun masih ada bagian yang memancing rasa ingin tahu berkaitan dengan tamu yang akan datang. 3 orang senopati itu sama sekali tidak memiliki keterangan soal tamu yang disebut akan datang. Soal tamu, siapa tamu yang akan datang, sehingga kita harus melakukan gladi segelar sepapan. Segelar sepapan dan berkekuatan penuh. Tambah Gajah Mada. Siapa tamu itu, Kakang Gajah? Tanya Gagak Bongol. Gajah Mada bertolak pinggang. Pada saat ini di ujung Galuh tengah bersandar sekitar 10 kapal besar yang datang dari Swarna Bumi. Saudara sepupu mendiang Prabu Jayanegara yang bernama Aditya Warman dengan 1000 orang prajurit akan datang bertamu. Kita sambut kehadiran mereka dengan tontonan yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Besok akan kita gelar gladi Cakrabyuha. Para senopati itu terkejut. Aditya Warman datang bertamu dengan pengawalan sedemikian banyak. Gajah Mada masih menampakkan wajah beku. Mereka datang membawa 10 kapal besar yang masing-masing kapal bisa muat 100 orang. Kalau 10 kapal besar yang datang, bukankah jumlah mereka mungkin 1000? Mereka bertamu atau berniat menyerbu? Senopati Haryo Teleng meletup. Pertanyaan itu sejatinya mengusik rasa curiga Gajah Mada. Namun Gajah Mada punya kenangan yang baik tentang sosok macam apa Aditya Warman. Ia saudara sepupu mendiang Prabu Sri Jayanegara. Ia pernah datang setahun sebelum Sri Jayanegara terbunuh. Dalam perkenalan itu, Aditya Warman menjadi sahabat baik baginya, teman berbincang dan bertukar wawasan yang menyenangkan. Kedatangannya kali ini tentulah karena berniat berkunjung. Terlalu dini untuk berprasangka buruk. Kedatangannya aku yakin hanya untuk bertamu, kata Gajah Mada. Oleh sebab itu kita harus menempatkan diri menjadi tuan rumah yang baik. Menurut perhitunganku, mereka akan berangkat dari ujung Galuh pagi. Dengan demikian kita bisa memperkirakan pada tabuh berapa mereka akan sampai.